Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallah wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia. Manusia itu dihitung berdasarkan jiwanya, bukan berdasarkan raganya. Jadi kalau sensus penduduk itu yang dihitung adalah di rumah ini ada berapa jiwa, benar kan? Apa ada berapa badan? Jiwa. Oke. Ini adalah cara Allah mengajarkan kepada kita. Contoh, kalau laki dan perempuan maka disebut laki-laki oleh Allah. Kalau disebut hu dalam Al-Quran berarti itu mewakili untuk perempuan juga. Kalau ada satu hukum kemudian di situ disebutkan itu hu domirnya kepada laki-laki, maka hukum itu juga berlaku pada perempuan. Sama, kalau ada disebutkan cuman jiwa, maka itu berlaku juga untuk raga, kira-kira begitu. Jadi ulangi, hari ini kita akan berbicara belajar tentang kecenderungan manusia atau kecenderungan jiwa manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita kecenderungan jiwa manusia itu ada 3. Yang pertama di surat Yusuf disebutkan inna nafsa la amaratum bisu. Nafsun itu dalam bahasa Al-Quran artinya jiwa dalam bahasa Indonesia. Adapun hawa nafsu atau keinginan dalam bahasa Indonesia itu di Al-Quran disebut dengan 2 istilah. Kamu jangan ketukar-tukar, saya ulangi. Nafsun itu disebut di Al-Quran dalam bahasa Indonesia artinya jiwa. Oke. Adapun hawa nafsu yang kita sebut pakai bahasa Indonesia itu di Al-Quran disebut dengan 2 istilah. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahwat, yaitu keinginan terhadap barang atau materi, itu disebut syahwat. Keinginan terhadap uang, keinginan terhadap rumah, keinginan terhadap tanah, keinginan terhadap makan minum, keinginan secara biologis, semua itu adalah syahwat. Oke, itu bagian dari yang kita sebut hawa nafsu. Yang kedua, hawa nafsu yang kedua bentuknya di Al-Quran disebut dengan kata-kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hawa adalah keinginan terhadap yang bukan materi. Contoh, pengen dipuji, pengen terkenal, pengen ngatur-ngatur, itu galo-galo adalah hawa. 2 iko ini, hawa dan syahwat, oleh Al-Quran disebut cuman hawa. Pelan-pelan, sama dengan tadi. Jiwa dan raga disebut cuman jiwa, paham? Kalau hawa dan syahwat disebut cuman hawa. Karena keinginan terhadap yang bukan materi lebih berbahaya ketimbang keinginan kepada materi. Kalau orang cuman pingin harta merampas harta, itu tidak masalah. Tapi kalau orang ingin mengajak kepada kesesatan, itu lebih berat. Makanya pada waktu setelah perang Hunain, Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan rampasan perang itu dibagi-bagi, salah satunya dibagi-bagi kepada orang kafir termasuk Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam. Nah, kemudian orang-orang Ansor, sahabat-sahabat yang dari Madinah itu mengatakan Rasulullah pecahnya lalu lupa sama kita. Kita ini melok berperang bersama beliau sekian lama ini, kita tidak kebagian. Jadi waktu itu orang-orang Madinah tidak dikasih bagian dari rampasan perang. Orang Madinah tidak dikasih bagian dari rampasan perang. Sementara orang-orang Mekah, termasuk orang-orang yang belum masuk Islam, justru dibagi. Ini cara Rasul untuk ngajari supaya ada peningkatan grade
peningkatan dari jiwa manusia. Maka Rasul pidato, apakah kalian wahai orang-orang Ansor tidak rela mereka pulang membawa dunia, kamu pulang membawa Rasulnya? Kira-kira itu. Apakah kamu tidak rela mereka pulang membawa dunia, sedangkan kamu pulang membawa Rasul? Atau kita tukar kira-kira itu? Atau ditukar, mereka pulang bawa Rasul, kamu pulang bawa dunia. Maka mereka mengatakan yakfi, kifayah ya Rasulullah, cukup ya Allah, jangan lagi ngomong lagi. Kami menangis orang-orang Madinah, dan kemudian mengatakan kami redho. Maka orang Madinah membawa pulang Rasul, dan kita tahu sejarahnya sampai Rasul pun wafat di Madinah, dan keberkahan Rasul itu sampai hari kiamat. Dengan adanya makam Rasul di Madinah, maka seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat kaki berkunjungnya kemana? Ke Madinah. Berkunjung ke Madinah itu pakai duit tak? Makan tak di sana? Itu beli makanan sama wong mano? Wong Madinah. Kalau itu wong Madinah, dengan wafatnya Rasul pun dapat harta banyak tak? Jadi wong Madinah tuh kayonyo. Salah satu keberkahan kayanya orang Madinah gara-gara ada makam Rasul di situ. Tadi masih ingat? Pelan-pelan saya sampaikan nih. Nih, habis perang Hunain itu dibagi harta rampasan perang. Orang-orang Madinah, orang Ansor tidak dinjo. Orang Muhajirin dan orang-orang Mekah yang masih kafir justru dinjo. Menurut pandangan kamu, Cak, sekarang lah misalnya ini kaget sebentar lagi 14 Februari ini kita jingok nih. Kalau siapa yang menang itu biasanya terus bagi-bagi jabatan, bener? Oke. Nah ini anakku jingokkan. Kalau misalnya anggaplah kamu mendukung siapa itu, kamu menang, melok menang, terus kamu tidak dibagi jabatan, apa coba? Ada tidak di kisah-kisah yang di berita-berita itu? Kalau tidak kebagian apa-apa terus puri, ada tidak? Banyak kan ini? Nah, maka orang Ansor pun ini waktu tidak dikasih harta rampasan perang itu mempertanyakan, bukankah kita ini sudah berjuang bersamamu ya Rasul? Kira-kira begitu. Sekian lama, ngapa kami tidak dibagi harta? Maka Rasul pidatonya ini keren banget nih. Apakah kamu tidak rela mereka pulang membawa harta, membawa dunia, kamu pulang membawa Rasul? Coba dicerna ini. Maka akhirnya orang Ansor ngerti. Maka orang Ansor mengatakan kami rela, kami pulang membawa Rasul. Dan ternyata bawa Rasul pun itu dampak dunianya luar biasa. Setelah Rasul meninggal dunia pun orang berkunjung berbondong-bondong ke Madinah sampai nanti hari kiamat. Kan kita kalau pergi haji itu di Madinah bukan haji, di Madinah itu ziarah itu. Di Madinah ziarah. Kalaupun di Madinah dikatakan arba'in itu mestinya dalam 40 hari. Tapi kita di Madinah cuma 8 hari. Masih arba'in juga. 8 hari atau 8 kali 5 kali sholat. Jadi arba'in juga gitu. Jadilah itu dari. Kalau aslinya itu yang di arba'in disebut di Madinah 40 hari. Cuman kalau 40 hari, nak berapa lama lagi kita pergi haji? Tidak sanggup pemerintah nak bayarnya. Nah, hadirin kembali ke masalah kita tadi. Jadi ulangi. Hari ini kita bicara tentang kecenderungan manusia, jiwa manusia. Ya, kalau ada jiwa dan raga maka kita bicara jiwa. Oke. Kemudian ya, manusia itu ada keinginan. Keinginan itu disebut hawa nafsu. Bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut sebagai syahwat dan hawa. Syahwat adalah keinginan terhadap materi, ya. Hawa adalah keinginan kepada yang bukan materi. Al-Quran menyebutnya dengan kata-kata hawa, berarti sudah mencakup syahwat. Contoh di surat Nazi'ah, wa amma man khafa maqama rabbih wan nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Oke, barang siapa takut dengan kedudukan Tuhannya dan menahan hawa. Hawa yang dimaksud di situ adalah keinginan terhadap yang bukan materi, tapi termasuk juga kepada yang materi karena sudah mewakili untuk itu. Nah, itu terjadi misalnya di bulan Ramadan kaki. Maka Rasul menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi la ju' wa atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa karena cuman menahan materi, menahan tidak makan minum. Tapi soal masalah ya malas, soal masalah ngomong kotor, soal masalah bertengkar masih laju juga di bulan Ramadan. Maka Rasul menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa atas. Hadirumullah. Ini tentang cerita awal kecenderungan manusia. Nah, kecenderungan manusia di Al-Quran ada 3. Yang pertama, inna nafsa la amaratum bisu, di surat Yusuf. Yaitu orang yang cenderung jiwanya ini kotor,
jiwanya ini dikuasai oleh hawa nafsu, oleh keinginan, maka gaweannya adalah su, yang jelek terus. Pokoknya yang terbayang di dia adalah sesuatu yang jelek, memenuhi keinginannya. Entah mak mano, misalnya contoh kalau dalam hal hawa, dalam hal yang bukan materi, misalnya orang pengen berkuasa dengan segala cara, yang ditulis dalam kitabnya orang barat, namanya kitabnya Machiavelli, yaitu menghalalkan segala cara. Kalau di Palembang disebut halal, haram, hantam. Itu teorinya. Palembang ini tidak usah banyak cerita, memang luar biasa kalau buat teori ini. Machiavelli itu nulisnya panjang-panjang, itu rumit kita nak bacanya, bahasa Inggris pula kan. Nah kalau Palembang pendek cek bacaannya nih, itu maksudnya prinsip halal, haram, hantam. Ingat-ingatlah itu. Oke. Nah itu adalah ciri orang yang kecenderungannya adalah kepada keburukan. Yang kedua adalah orang yang kecenderungannya adalah kepada kebaikan. Kecenderungannya kepada kebaikan. Dalam hal ini ruh atau jiwanya mampu mengendalikan hawa nafsu. Para ulama memberi gambaran hawa nafsu atau keinginan manusia itu pecah budak bayi. Bayi itu ya, bayi yang lahir normalnya itu adalah ya menyusu pada ibunya, benar? Dan kemudian menyusu pada ibunya itu tidak akan berhenti kecuali dihentikan oleh ibunya, benar tak? Maksud aku kira ini, misalnya anak tidak disapih-sapih, bayi tidak disapih-sapih, itu tetap akan menyusu pada ibunya. Nah, tolong camkan. Maka kemudian harus disapih. Perhatikan kalimatnya, disapih. Biasanya kalau zaman dulu disapih itu dengan diberikan yang pahit-pahit. Apa itu? Butrowali atau apa itu? Pokoknya yang paling pahit itu kan. Sehingga anak itu ya suatu saat bayi itu merasakan, ngapa mak ini jadi pahit? Tadinya manis. Maka kemudian mulailah dia dicoba lagi oleh dia, pahit lagi, coba lagi, pahit lagi, lama-lama ditinggalkan. Seperti itulah hawa nafsu. Contoh yang ringan pagi ini tadi, kamu nak kesini pahit itu, nak kesini pahit, apalagi dengar bunyi ada geledek dikit-dikit, guduk, agak gerimis, pahit bacanya ini, masih ngantuk, masih lemak tidur ini kan, pahit itu, terus berjalan. Itulah hawa nafsu. Keinginan kita ini kalau pacak lemak-lemakan, ya, hidup kayo, senang-senang, mati masuk surga. Itulah itu. Kira-kira itulah kita. Kalau pacak semua itu, subhanallah, itulah keinginan kita. Maka itu harus disapih. Maka orang yang mampu menyapih, mengendalikan hawa nafsu ini, itu disebutkan di Al-Quran di surat Fajar, surat nomor 89. Di situ disebutkan sangat jelas, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, yaitu nafsul mutmainnah, nafsun mutmainnah, jiwanya tenang, jiwanya mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini kecenderungan yang kedua. Orang-orang yang nafsul mutmainnah ini adalah orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsu. Maka setiap hari kerjaan kita ini adalah mujahadan li nafsih. Kerjaan kita setiap hari ini adalah mujahadan li nafsih. Mujahadan atau berjihad atau bersusah payah, tapi li nafsih, untuk diri sendiri. Maka orang-orang bijak menyebutkan yang paling sulit dalam hidup ini adalah menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan musuh tidak sulit, tinggal dicari jalannya. Pada waktu Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1435 ya 1435 itu sudah mulai untuk merancang untuk menaklukkan Konstantinopel waktu itu. Kira-kira berapa tahun kemudian beliau mewujudkannya. Itu dikepung, itu Konstantinopel itu dikepung sudah berhari-hari, sampailah terakhir berapa itu Konstantinopel dikepung 3 bulan atau berapa itu, ya barulah kemudian bisa takluk. Takluknya ini pun kira-kira dengan bantuan guru beliau datang lagi, kemudian sholat tahajud, kemudian menunjukkan tahu bahwa caranya satu-satunya adalah minta tolong kepada Allah. Karena benteng ini sangat kuat. Kalau kamu pernah nyingok pergi ke Istanbul, kapan-kapan kamu pergilah ke sana, ke tempat di mana di dekat Selat Marmara itu ada bagian yang sangat sulit untuk orang tidak memperkirakan kapal akan ke sana. Maka dulu
Sultan Muhammad Al-Fatih itu bawa kapalnya, perahunya itu dibawa bukan lewat laut tapi naik gunung. Jadi diangkat itu kapalnya, diangkat supaya masuk ke tempat celah yang sempit tadi. Di celah sempit itu temboknya sekarang masih ada, bekas runtuhannya tidak dihilangkan. Sebagai tanda itulah tembok untuk membobol Konstantinopel. Jadi saking sulitnya. Itu berjuang sulit begitu saja bisa dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, yang lebih sulit lagi adalah meruntuhkan tembok kita. Nah, tembok kita tidak runtuh-runtuh. Contoh, mohon maaf. Sudah pernah aku ngisi pengajian di sini? Orang umur 60 tahun tobatnya diterima. Berarti kalau umur 60 tahun tobatnya diterima, berarti gaweannya sudah tobat. Orang umur 70-an tahun berarti dicintai malaikat. Kalau dicintai malaikat berarti gawenya bagus atau gawe jelek? Itu kira-kira bagus. Orang umur 80-an berarti sudah dihitung yang baik-baiknya baik. Berarti kalau umur 80-an masih butuh dunia enggak kira-kira? Nah, ini logika ini, ulangi. Berarti tidak butuh lagi. Saya ulangi. Orang umur 60-an tobatnya diterima. Jadi kalau udah umur 60-an tuh berhenti, Cek. Sekarang kita jingok, spanduk-spanduk masih banyak enggak wong yang umurnya 60 ke bocok. Masih berhenti, Cek, masih pengajian sini. Nah, kira-kira itu senianan ini. Itu kalau orang mampu menaklukkan dirinya, tapi dirinya merasa tidak takluk, masih muda terus ini. Umur 7 bulan dicintai malaikat. Malaikat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Silakan buka di Al-Quran surat nomor 40, surat Ghafir, surat Mukmin, ayat ke-7 atau 8 di situ disebutkan. Malaikat itu mencintai orang berbuat baik. Jadi kapanlah 70 tidak lagi nak berjoget, Cek. Umur 80-an adalah sudah yang dihitung baik-baiknya saja. Maka orang umur 80-an tidak lagi kepada kelangenan sama dunia itu tidak lagi, Cek. 80-an masih nak dunia, nak ngatur-ngatur. Oh ya Allah, ya Rabbi Karim. Nak berapa lagi? Tinggal butuh umur 80-an itu kalaupun makannya adalah burgo sama lakso ini. Kemplang pun tidak pacak lagi, Cek. Ini kalau kemplang dicelup kepada celimpungan, iya, tapi celimpungannya juga kejel. Ini. Jadi burgo lakso itulah kira-kira. Ini berarti 80-an. Umur 90-an sudah akan dikarantina oleh Allah. Dalam bahasa hadis dipenjarakan oleh Allah supaya masuk surga. Jadi dalam hadis dikatakan tidak ada alasan lain kecuali Allah memasukkannya ke surga. Umur 90-an. Saya termasuk yang bersyukur, sangat bersyukur ketika saya lihat sekarang kondisinya umi saya, ibu kandung saya, umurnya 93. Masih hidup, masih seger, masih toharoh dewean, mandiri, sholatnya masih bagus. 2 minggu yang lalu saya ke sana minta beliau murojaah. Bacaan beliau minta aku yang nyimak. Bayar umur 93 tahun. Nak coba nak kamu simak bacaan umimu ini. Ya, jadi umur 90 aku bersyukur. Ku jingok inilah wajah orang yang sudah dipenjara oleh Allah nak masuk ke surga. Jadilah ku cium-cium tangannya, nyium-nyium wong yang nak masuk ke surga. Subhanallah. Nah itu kira-kira. Nah tapi hawa nafsu kita ini, ya Rabbi Karim. Ya. Contoh, saya sekarang usianya 52, nak 53. Bulan yang lalu keluar keputusan dari masalah kisruh saya yang di Unsri itu, keputusan oleh menteri saya dipensiunkan. Bukan pensiun, dipensiunkan. Kalau pensiunkan aku minta nih. Ini dipensiunkan. Pertanyaannya, aku umur baru 52. Ada orang ngomong, baru 52, Prof, masih muda nian. Tapi bagi aku sudah cukup. Pensiun yang dalam arti kata ini bukan askar tak berguna. Pensiun bukan berarti terus berhenti, bukan. Justru sekarang faida farotha fangsob. Selesai satu pekerjaan amanah di suatu tempat, maka kerjakanlah di tempat yang lainnya. Jadi aku sekarang tambah semangat kemana-mana, gitu. Karena tidak lagi terikat dengan ikatan itu, kira-kira mah itu. Subhanallah. Nah, hadirin, jadi yang paling sulit menaklukkan diri sendiri. Orang yang mampu menaklukkan diri sendiri di Al-Quran disebut sebagai nafsul mutmainnah, yaitu mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, kecenderungan yang ketiga adalah orang yang menyesal, yaitu dia sebenarnya bisa naklukkan diri sendiri, tapi terlaju-laju. Bahasa Palembangnya ini biar mudah nih. Terlaju-laju. Contoh ini baik kira-kira. Ini baik. Ini orang suka membangun narasi. Setan itu galaknya membangun narasi.
narasi setan, narasi itu logika yang dibangun. Jadi contoh misalnya contoh kalimat-kalimat misalnya gini, kalimat-kalimat misalnya, mari kita teruskan keadaan yang sekarang, keberlanjutan kepemimpinan dan sebagainya. Sebenarnya aku tanya, pakai bahasa yang letterlek saya. Mari kita lanjutkan atau keberlanjutan kepemimpinan yang sekarang. Sekarang aku tanya, fair baik kamu ini. Menurut kamu kepemimpinan yang sekarang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa itu kepemimpinan yang kira-kira cenderung kepada kebaikan atau tidak? Tidak kan? Ya terserah kamu nak jawab tidak atau ya, kalau aku tidak. Nah sekarang kalau sesuatu yang tidak cenderung pada kebaikan, perlu tidak kita teruskan? Itu logikanya. Yang perlu adalah diubah atau diperbaiki. Benar? Tapi narasi yang dibangun adalah keberlanjutan. Seolah-olah kita khawatir, seolah tidak punya Tuhan. Allah memperhatikan kita. Allah tidak mungkin membiarkan keadaan kita. Silakan baca di Al-Quran surat Ali Imran, di surat An-Nur, semuanya. Allah tidak akan membiarkan keadaan kamu terus berlarut-larut dalam keburukan. Tidak mungkin. Ada tangan Allah di sini. Ya, ada tangan Allah. Tapi narasi itu dibangun dengan cara alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dibangun yaitu dengan cara meragu-ragukan. Maka kemarin kamu jingok ini. Ada para profesor, termasuk di dalamnya aku itu. Saya masuk dalam grup yang nasional, tapi aku tidak muncul karena aku sekarang tidak punya institusi tadi kan. Di Unsri dipensiunkan, tempat lain belum ada. Jadi aku atas nama apa gitu kan. Cuman aku melok dalam grup itu. Para profesor itu kemarin mengingatkan tentang bahwa di Indonesia sudah terjadi abuse of power. Sudah berlebihan dalam kekuasaan sehingga semua etika diterjang. Kalau etika sudah diterjang, maka aturan juga tinggal dimainkan baik. Antum mau tahu apa bedanya etika sama aturan? Kunjuk contoh nih. Gelas ini adalah aturan. Teh isinya adalah etika. Sekarang ku tanya, yang penting adalah isinya atau gelasnya? Isinya. Kalau gelasnya bisa diganti, misalnya gelasnya tidak dari sini, dari plastik, bisa juga. Maka kalau orang sudah menerjang isinya, maka gelasnya ini, casingnya ini gampang. Maka kalau orang sudah menerjang etika, maka hukum akan dimainkannya. Paham tidak itu? Itu logikanya, itu sudah jelas ini. Maka keprihatinan semua profesor-profesor, termasuk guru saya Prof. Harkristuti Haskrinowo itu yang dari UI, ya, termasuk teman-teman saya dari Unpad itu, kami sama satu angkatan waktu itu sudah membuat pernyataan. Tapi beberapa hari kemudian, termasuk yang dari Unsri membuat pernyataan yang berbeda, narasi yang berbeda. Katanya ini baik-baik saja, lanjutkan, kira-kira itu. Nah ini contoh. Ini adalah jiwa manusia yang ketiga, kecenderungan ketiga, yaitu kecenderungan untuk dia nyesel. Ulangi. Maka di Al-Quran di surat 75 dikatakan wala uqsimu bin nafsil lawamah, disebut nafsul lawamah, jiwa yang menyesal. Menyesal maksudnya ini, sebenarnya tahu ini sesuatu yang salah harus diperbaiki, tapi dia tetap milih yang salah. Ketika berapa tahun kemudian dia pensiun, baru dia nyesel. Ada seorang pejabat ngomong sama saya, pensiunan dia, selesai sudah jabatannya. Sebelum selesai dia ulang ngomong, kaget kalau aku selesai jabat, aku masih ditegur apa tidak? Ini kawan aku yang samping ngomong, tergantung bapak waktu jabat kemarin. Kalau bapak jabat kemarin itu pecah amanah, ditegur wong pak. Tapi kalau nak kendak-kendak dewek, maaf baik pak, lah tak kenal kami siapa kamu. Coba sekarang, makanya banyak orang-orang setelah menjabat kena sindroma PPS, post power syndrome, yaitu ngerasa masih berkuasa, nak dihormati, ya, tapi sebenarnya tak katik lagi kuasa, kira-kira itu. Subhanallah, ada contoh yang sangat menyelekit ini. Saya kan lama di Pertamina RU3 itu. Suatu saat ada wong itu waktu jadi pegawai itu, dia levelnya enggak tinggi-tinggi amat. Dia levelnya adalah kepala seksi ini. Ini kepala seksi.
tapi arogannya luar biasa sama anak buah ini. Suatu saat dia pensiun. Nah kemudian pas pensiun ini ada ngantri. Pas ngantri ini ada anak buahnya yang belum pensiun. Ya, begitu dia nak motong, langsung oleh anak buahnya yang dulu anak buahnya ini ngomong, "Nak ngapa, Cek? Aku duluan bae. Siapa kamu?" Akhirnya itu nih. Nak motong-motong. Nih, siapa kamu? Dibayangkan itu. Itulah kira-kira seperti itu. Subhanallah. Kemarin contoh, aku guyon bae. Kemarin aku ketemu salah satu kepala desa. Aku tanya, "Mak mano Pak Kepala Desa?" Lapang pecahnya ini. Nuntut 1 kali langsung disetujui, jabatan 8 tahun dikali 2. Berapa tahun jadi? 16 tahun. Terus ada uang desa. Aku tanya, berapa uang desa sekarang? 1 sampai 2 miliar per tahun. Kalau 2 miliar per tahun kali 16 tahun 32 miliar. Nak beli apa? Aku ini wong dusun. Di dusun 32 miliar nak beli apa kira-kira? Nak bangun apa? Kalau tidak duit itu jadi bancaan. Kira-kira seperti itu. Ini contoh, ini contoh nih. Jadi apa tidak nyesel DPR itu ngesahkan undang-undang ini tadi? Kemarin disahkan loh. Jangan kamu tidak tahu. Kita lagi ribut-ribut mah ini, tahu-tahu kemarin disahkan kepala desa boleh. Jadi sekarang aku sarankan kamu yang anak-anak kita yang tamat sarjana, tidak usah cari gawean di mana? Di kota, baliklah ke dusun jadi kepala desa. Luar biasa. Dan konon katanya ini akan ditingkatkan lagi, tidak 2 miliar lagi, bisa mencapai 5 miliar. Kalau 5 miliar 80 miliar, Cek, 16 tahun, Cek. 80 miliar itu mana? Aku belum pernah nyingok. Kalau tanda tangan 100 miliar saya sudah pernah, yaitu tanda tangan masalah proyek rumah sakit waktu itu. Tapi itu cuman tulisannya baik 100, angkonya di belakangnya nolnya 9. Jadi nolnya kalau 11, jadi 1 nolnya 11. Nah, itu 100 miliar. Pernah aku tanda tangan. Juga aku pernah tanda tangan kalau tiap bulan itu gajian karyawan itu sekitar 5-6 miliar. Aku tanda tangan. Ya ceknya juga aku tanda tangan. Tapi duit yang 5-6 miliar itu aku belum pernah nyingok. Kalau 80 miliar banyak tak kalau ditumpuk depan aku ini kira ini. Apalagi kalau 1000-an ini. Aku rasa penuh masjid ini kan ini. Hadirahumullah. Jadi ini contoh kecenderungan yang ketiga. Nah, demikianlah pagi ini secara pelan-pelan saya mengajak kepada kita semua untuk menyadarkan diri kita. Nah, untuk menyadarkan diri kita ini tidak lain adalah kita mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kecenderungan jiwa ini. Kamu hafal doanya, tapi kamu selama ini tidak menyadari doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itulah doa yang diajarkan Rasul supaya kita itu tadi tidak terjerumus kepada kecenderungan keberapa tadi? Yang kedua, yaitu atau yang pertama tadi kecenderungan yang orang yang mengikuti hawa nafsu, atau yang kedua tadi kecenderungan terhadap orang yang nyesel tadi. Kaget kalau sudah tidak lagi jabat, tidak lagi kuasa, tidak lagi kayo, dalam kondisi sudah sakit, barulah nyesel. Ngapo? Contoh, banyak ada uang nyesel, sekarang sakit baru nak ke masjid. Nah itu karena orang itu nafsunya lawamah dulu. Dulu waktu masih sehat, lewat terus. Cek, ada azan itu, Cek. Besok-besok masih ada juga azan itu. Nama itu dia ngomong. Rupanya besok-besok itu dia sakit. Nah mau negara. Cek azan, Cek, payolah tolong ya dorong aku pakai kursi roda ini ke masjid. Baru nyesel dia kira-kira itu. Nah kalau pacak kita sekarang ini ke arah nafsul mutmainnah, kecenderungan yang jiwa kita terkendali kapanpun. Kalau jiwa kita terkendali kita akan tenang. Kalau orang yang tenang itu, orang tenang itu selain jiwanya tenang ada dua lagi tambahan. Sudah pasti ini. Orang yang jiwanya tenang sudah pasti akan tafaul. Dalam bahasa Indonesia optimis. Orang yang jiwanya tenang pasti optimis. Yang kedua, orang yang jiwanya tenang adalah syuja'ah. Yaitu orang yang jiwanya tenang pasti orangnya berani mengambil resiko kebenaran. Contoh, mohon maaf nih. Kita sholat tak sholat kaget mati tak kira-kira? Mati kan? Sholat tak sholat akan mati. Maka orang yang tenang jiwanya akan mengambil resiko sholat dia. Milih sholat itu. Itu baru jiwanya berani.
Kan gitu nih. Orang tetap baik nih, contoh misalnya nih, ini kaget, tesnya bela 14 apa nih? Februari. Sudah jelas saya sampaikan pesan ulama. Ini pesan ulama. Ini bukan masalah pemilu sekarang. Sampai pemilu kapanpun, pemilihan apapun, kamu patokannya 4 ini. 4 ini. Saya sampaikan hari ini. Saya butuh menyampaikan ini. 1, pilihlah yang muslim. Karena kamu akan bersama muslim kan? Apa kamu akan bersama yang lainnya? Itu ceritanya nih. Hadisnya sudah sangat jelas, dari Al-Quran sangat jelas. Bahkan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Mungkin mati dalam keadaan bandit tidak apa-apa masih. Asal muslim, kira-kira begitu. Karena Allah tidak menyebut janganlah mati kecuali dalam keadaan tidak bandit. Kan tidak begitu kan? Tapi muslim. Oke. Yang kedua, kalau sama-sama muslim, maka pilihlah yang sholat. Karena sholat merupakan barometer muslim yang lurus. Seorang muslim yang benar-benar lurus adalah, ya, di Al-Quran disebutkan di surat nomor berapa? 9 At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian mendirikan sholat. Jadi orang yang mendirikan sholat berarti orang yang betul-betul disebut bisa memakmurkan masjid. Jadi yang sholat. Kalau yang selanjutnya, ya, sama-sama muslim dan sholat, pilih yang mana? Pilih yang akhlaknya bagus. Pilih yang akhlaknya bagus. Rasul menyebutkan dalam hadis yang sifatnya umum, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu yang terbaik di antara kamu yang memberi kemanfaatan kepada umat manusia. Jadi artinya memberi kemanfaatan apa? Yang akhlaknya bagus. Mohon maaf, pernah dengar hadis senyum adalah sedekah. Jadi kamu nak milih yang berengut atau milih yang senyum? Kira-kira itu. Kamu milih yang akhlaknya baik atau yang naudzubillah? Kan kira-kira itu. Nah, itu pilihan ketiga, akhlaknya bagus. Nah, yang keempat, ini berdasarkan usul fikih. Kalau muslim tidak sholat, akhlaknya jelek, itulah calon yang ado. Nih, jadi calon yang ado jelek kalau kamu milih yang mana? Dalam usul fikih dikatakan pilihlah yang mudorotnya kecil, bahasa Plembangnya balaknya kecil. Kamu tahu dewek, pernah nyingok kamu namanya dadu dalam permainan gaple, ada tak nih? Kalau belum kaget, tidak usah aku saran ke main gaple, tapi nyingok lah. Main gaple itu balak yang paling besar, kalau 6, kartu 6 ketemu 6. Namanya balak 12. Itu udah balak paling besar. Jadi, nah kemudian kalau yang balaknya kecil berarti balak 8, balak 6 bisa, balak 4, balak 2 yang paling kecil. Jadi pilihlah yang balaknya kecil. Nah mungkin kamu nanya, mak mana cara tahu balak besar atau balak kecil? Ini Rasul ngajari, gampang. Manusia itu dilihat dari siapa temannya. Kak Haji Najib, kawan aku, atau aku kawan beliau. Misalnya aku nyalon, misalnya anggaplah aku ini jahat nih, atau aku ini baik lah misalnya. Atau tadi kan konteksnya jahat, aku ini jahat. Ya, terus ada orang lain juga jahat, sama dua calon ini jahat, sama jahatnya. Kamu milih berdasarkan yang balaknya kecil. Tahu dari mana balaknya kecil? Yang siko ini bekawan sama misalnya bandit juga, yang aku bekawan sama Kak Haji Najib. Kira-kira kamu milih siapa? Milih aku mestinya. Karena nyingok kawannya Pak Yuwono itu Haji Najib, pecahnya balaknya masih lebih kecil ketimbang sama Mamang itu kawannya siapa? Paham? Nah itu kira-kira. Ini dalam kehidupan kita. Aku pagi ini bukan masalah kampanye, tapi masalah bagaimana kecenderungan jiwa manusia. Ada 3 tadi, mudah-mudahan kita bisa mujahadan li nafsi. Kalau dalam bahasa Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mampu membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau mungkin sikok baik kalau ada pertanyaan. Foto ada 2 sikok sini, sikok sana. Yang mana ini? Sana dulu. Bentar. Oh, sini dulu, laju antum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tidak untuk bertanya Ustadz, mungkin agak menyimpang. Saya mohon bantuan kepada Ustadz dan jemaah sekalian. Saya mempunyai saudara saya ini lagi sakit jiwanya Ustadz. Jadi aku mohon untuk mendoakan beliau supaya beliau bisa tenang. Dia pengen sembuh dan niat beliau mulia sekali. Di 2027 dia akan menaikkan ibadah haji. Jadi itu aja, saya mohon dengan jemaah sekalian keikhlasannya untuk mendoakan saudara aku ini Ustaz. Baik,
ala hadiniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah li Arkaf Rashid bin Abdul Rashid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayanan layana bi ta'atik wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfatan an wala aqalla min dzalika ya limal mujib walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah demikian. Silakan Kaji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menarik, jadi kecenderungan hawa nafsu itu kan kepada yang jelek-jelek ya, kecenderungannya. Kalau kita baca dalam buku Al-Ghazali, kalau nggak salah saya baca itu, nafsu itu kan sejarahnya sudah dibakar di neraka, sudah dicambuk. Ketika ditanya siapa engkau, aku adalah aku, engkau adalah engkau katanya. Sampai hanya satu katanya yang bisa menaklukkan nafsu itu adalah dengan berpuasa katanya. Nah, esensi puasa, artinya begini pertanyaan saya itu, apakah cara menundukkan nafsu itu memang berpuasa gitu ya? Dan esensi puasa itu apa sih kaitannya dengan penundukan nafsu tadi? Itu yang pertama. Yang kedua terkait pilkada ini Pak Ustadz ya. Kita tahu bahwa sekarang ini misalnya banyak katakanlah karangan orang muslim, para ulama, para kiai misalnya yang dasar pilihannya itu tidak seperti kriteria yang Pak Ustadz katakan tadi, katakanlah berbeda gitu, menyimpang gitu ya. Nah, apakah ini juga kecenderungan nafsu atau ada hal-hal lain yang mendasarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tolong camkan ya. Saya baca tadi ayatnya sudah saya baca di surat Naziat, itu baik secara agak pendek tentang puasa ada sebut di surat Naziat ya. Perhatikan kalimatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Barang siapa paham sehingga dia takut dengan kedudukan Tuhannya. Kedudukan Tuhannya itu mana? Ada di Al-Qur'an, silakan buka di surat 21 ayat 23. La yus'alu ma yuf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala itu kedudukannya kendak-kendak dia. Kita nak dijadikan siapa? Ada manusia yang oleh Allah dikehendaki jadi Fir'aun. Ada yang dikehendaki jadi nabi. Benar? Itu kendak-kendak Allah. Ada manusia yang oleh Allah dikehendaki jadi wong kaya, ada yang miskin, ada dikehendaki mati muda, ada yang mati lama. Ada ini. Itu kendak-kendak Allah. Jadi yang disebut khafa maqama rabbih, kita takut dengan kehendak Allah. Tadi makanya doa kunut tadi ada bunyinya. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Kami takut ya Allah kalau kehendak Engkau yang jatuh kepada kami adalah kehendak yang menurut kita jelek gitu. Tapi bisa apa? Kita ini hanya makhluk. Ini luar biasa. Ini ada satu pertanyaan ini sahih. Di hadis Rasul ada seorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah usaha kami ini untuk melakukan perbuatan baik atau apapun lah gitu, ini merupakan kecenderungan kami dewek dan kami baca ayat Allah, kecenderungan kami dan kami mengikuti Rasul, apakah ini sudah takdir Allah?" Nah, ini pertanyaannya gitu, ulangi. Orang ini nanya, apakah kita sholat ini misalnya mudahnya nih, sholat subuh ini tadi dan pengajian ini adalah karena pilihan kita, kehendak kita, kemampuan kita, atau karena takdir Allah? Maka Rasul jawab apa? Jawab Rasul, ini karena sudah takdir Allah. Allah sudah mentakdirkan pada tanggal berapa nih? 9 Februari 2024 kamu berada di Masjid Baitur Rahman. Itu sudah ditakdirkan Allah. Nah, sekarang kita tinggal ini tadi datang menepati takdirnya Allah. Itu yang disebut sebagai taufik. Jadi orang yang tepat datang dengan takdirnya Allah ini, yang baik ini, maka ini disebut taufik. Oke. Jadi pada dekatnya gitu, wa amman khafa maqama rabbih. Kemudian kalau dia tahu itu, dia akan wanahan nafsa anil hawa. Maka dia akan menahan jiwanya dari mengikuti hawa. Itu kalimatnya, ulangi. Tadi ingat
nafsun dalam bahasa Al-Quran, bahasa Indonesianya artinya jiwa. Hawa dalam bahasa Al-Quran artinya keinginan terhadap yang bukan materi. Hawa nafsu tadi ada dua, syahwat dan hawa. Tapi kalau disebut hawa berarti sudah mencakup juga syahwat. Jadi urunutannya pertanyaan pertama tadi, ulangi, ya. Barang siapa takut dengan kedudukan Tuhannya, dia ma'rifatullah, dia kenal Allah bahwa Allah itu sekendak-kendaknya, urusan itu tidak akan ditanya, itu kendak Allah. Kita ditakdirkan apa itu kendak Allah, apa tidak takut kita? Ngeri kalau main itu, ngeri kamu kalau ditakdirkan. Tadi ini kita kasih contoh ini, beliau tadi anggaplah ini sekarang ini mungkin agak terguncang batinnya seperti itu. Yang kita lain apa kamu terguncang juga? Kan berbeda, ini kan berbeda. Maka beliau tadi kita doakan seperti itu contoh seperti itu. Ini adalah takdir Allah gitu. Maka takutlah, jangan sampai kita terus terguncang seperti itu takutnya. Nah, orang yang takut seperti itu dia akan terdorong untuk nahan nafsa. Nahan dalam bahasa Arab artinya imsak. Imsak itu ada dalam puasa. Puasa itu saum. Saum, imsak, menahan itu sama. Artinya yaitu menahan apa yang ditahan? Jiwa, kecenderungan jiwa. Terhadap apa? Anil hawa, terhadap mengikuti hawa nafsu. Maka jadi tepat kira-kira itulah. Jadi kita bahwa hanya dengan pengendalian itulah bisa, karena untuk dihilangkan tidak bisa. Keinginan tadi untuk dihilangkan tidak bisa. Contoh syahwat, keinginan terhadap makan minum, kamu nak hilangkan. Maka orang Prancis itu ngomong kalau suruh makan itu suruh apa? Bon appetite, kan ini? Appetizer itu adalah nafsu makan. Ya, nafsu makan. Kalau di kita adalah itu apa tuh? Iwa asin bulu ayam. Kalau ada iwa asin bulu ayam, kita makannya jadi tambah banyak, kecuali yang darah tinggi sudah kan tidak berani. Tapi ada makanan, ada iwa asin bulu ayam. Ini namanya appetizer. Dari makan tadinya sepiring jadi 2 piring. Pacak tidak kita menghilangkan nafsu makan? Tidak bisa. Itulah hawa nafsu kita. Maka yang pacak nahannya. Dari tadinya makan macam-macam, sekarang kita tahan. Yang paling jelek adalah ketika hawa nafsu diperturutkan, bahkan sampai jembatan pun dimakan, mana pun dimakan, kan kira-kira itu. Ya, saking hawa nafsu itu diperturutkan. Maka salah satu caranya adalah puasa. Dalam bahasa wong Jawa namanya tirakat. Pernah dengar? Jadi dia antum pernah dengar kalimat prihatin? Itu dalam bahasa Jawa artinya perihe batin. Pedihnya batin ini karena menahan hawa nafsu. Oke. Nah, yang kedua tadi tentang pilihan itu ada di Al-Qur'an di surat nomor 6. Surat Al-An'am. Ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilik. Andaikan kamu mengikuti sebagian besar manusia, maka kamu akan terjerumus. Dan manusia itu tidak tergantung siapa. Pidato Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Level Abu Bakar ini. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kata Abu Bakar Siddiq, kalian sekarang sudah mengangkat aku menjadi khalifah. Waktu habis diangkat khalifah. Kalau di sini habis diangkat jadi presiden. Kalau aku taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian harus mentaati aku. Tapi kalau aku tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada hak kalian untuk taat kepadaku. Itu baru ini. Kalau sekarang kan tidak. Mugolah dia melawan Allah dan Rasulnya, siapapun pada level apapun, minta ditaati. Kira-kira itu. Nah, ini kan tidak cocok, kira-kira begitu. Nah, kemudian para ulama, para kiai apa yang ngerti ini tadi, membuat kita ragu. Maka dalilnya ada lagi, kata Rasulullah, ketika terjadi gonjang-ganjing segala macam itu tidak ada jadi patokan lagi, maka kamu tetap berpatokan kepada kalimat la ilaha illallah, dan walaupun kamu harus menggigit akar pohon. Saking tidak katik lokak lagi, tidak baca lagi, tersingkir kamu ke sungai sampai akhirnya kamu cuman harus bergantung sama akar pohon, tidak pacak dulu sama tangan, kamu tidak punya power, bahasa Inggrisnya powerless, kamu tidak punya kekuatan lagi, sudah diamputasi lagi segala macamnya, kamu tinggal punya gigi, dengan gigi itulah kamu bertahan untuk istiqomah. Maka di hadis yang lain, di hadis Arba'in, ya, Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum, ya, hatta, tidak beriman seseorang, tidak disebut dia benar-benar beriman, ya, hatta hawahu, ya, sampai hawa nafsunya, ya, itu ittiba, mengikuti apa yang turun kepada Rasul. Apa yang turun kepada Rasul adalah kalimat la ilaha illallah.
Jadi siapapun orang kalau mengikuti la ilaha illallah boleh kita meloi. Tapi yang tidak mengikuti la ilaha illallah tidak usah kita meloi. Ciri mengikuti kalimat la ilaha illallah apa? Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insyaallah itu banyak cirinya karena intinya itu cukup berat. Tapi intinya semua kebaikan berarti mengikuti la ilaha illallah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, wahab lana haqiqatal imani baik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'a syahidin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.